Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-ghaniyyi 'anil syukri syakirin wal ghaniyyi 'anil hamdil hamidin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabiyil ummil ladzi wulida wa bu'itsa bi Makkah thumma hajara wa mata wa dufina bil Madinah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa sekalian, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bahagia dan senang rasanya kita berjumpa lagi dalam tazkirah kita pagi hari ini. Insyaallah memotivasi kita untuk melangkah kepada profesi masing-masing. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, salah satu karunia Allah yang paling penting disyukuri adalah terjaganya akal pikiran kita dengan sehat. Dan temperatur batin kita stabil. Itulah kalau ini bisa dihayati dan disyukuri oleh hamba Allah, hidupnya menuju kesempurnaan. Ini ideal. Tapi kadangkala sebagai manusia yang sempurna, kadangkala ada godaan dan posisi sebaliknya. Makanya kalau lagi posisi tenang, pikiran, adem, suasana mendukung, syukuri itu kepada Allah. Karena temperatur batin seseorang itu kadangkala berubah. Ya muqallibal qulub. Itulah sebabnya kita berdoa kepada Allah agar hati ini ditetapkan oleh Allah. Karena kadangkala ada begini. Ada jengkel, ada frustasi, bahkan ada marah. Bahkan seringkali kalau marah memuncak, kita mau menjauhkan orang, istilah kita melaknat. Kalimat ini saling melaknat dalam kehidupan itu boleh enggak ya? Apa boleh? Kita periksa dulu sebelum saya jawab boleh ya. Kita lihat dulu isyarat-isyarat dalam agama. Saya kasih takrif dulu. Kata laknat dalam bahasa yang meng-Indonesia sekarang itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab yang asalnya adalah la'ana. La'ana yal'anu la'nan la'natan. Dia searti dengan ghadaba, marah, rajama, melempar, bahkan qadhapa, menyumpahi. Banyak sedasarnya ini kalimat. Dan dalam Al-Quran sendiri memang serius ini. Sampai kata la'ana digunakan dalam Al-Quran itu 41 kali. Dalam berbagai bentuk, ada maudi, ada mudhari, ada masdar, ada maf'ul. Semuanya ada. Itu menandakan bahwa la'ana ini harus dihati-hati oleh orang beriman. Bagaimana cara hati-hatinya? Mari kita lihat ya. Kalau artinya la'ana itu merajam, marah, kita simpulkan makna Indonesianya atau istilah kita adalah sebuah sikap batin yang teraplikasi mau menjauhkan orang sejauh-jauhnya dari kita. Bahkan boleh jadi ada orang begitu marahnya sampai dia tidak mau lagi melihat orangnya. Bahkan kalau perlu hilang itu orang. Artinya mati. Kadang-kala ada orang begitu. Namanya melaknat. Nah, pemirsa sekalian, sesama makhluk Allah boleh enggak bayangan sementara kita tidak baik? Itu dulu jawabannya. Siapa yang boleh melaknat? Kita perhatikan Al-Quran. Yang boleh dilaknat itu adalah orang yang memuncak kesalahannya.
Jadi perilaku dulu. Jangan ke person. Iya Ustaz, saya juga enggak mau personnya, enggak mau, tapi perilakunya iya. Tapi selalulah waspada agar marah apalagi kalau memuncak sampai melaknat itu ke perilaku. Apa yang dilakukan? Allah memberikan contoh. Pada saat iblis itu memuncak kesombongannya, Allah perintahkan, wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Karena iblislah satu-satunya makhluk Allah yang tidak mau tunduk sama perintah Allah. Adalah iblis, itu puncak kesombongan. Disitulah Allah berfirman, wa anna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Itu sesungguhnya karena kamu tidak mau tunduk. Jadi Allah yang melaknat ini. Allah yang melaknat iblis karena begitu sombong. Ini bukan iblis, Allah sudah jelaskan. Kamu sujud kepada Adam ini bukan nyembahnya ke Adam, tapi ini litakrim dan ujian kepadamu. Kebaikanmu selama ini apa tetap menghamba kepada Allah? Kalau saya coba ujianmu ini, dan bukan cuma kamu. Tapi karena hanya iblis yang tidak mau sujud kepada Adam dalam penghormatan itu, maka dia dilaknat. Nah, kata laknat itu digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang sombong. Nah, turunannya pemirsa sekalian, kita bawa kepada kehidupan kita. Boleh ndak si A melaknat si B dengan alasan si A sombong, si B sombong? Kalau ada orang sombong, coba periksa dulu pada diri kita. Jangan-jangan kita tidak senang kepada orang yang kelihatan arogan. Karena di dalam diri kita juga ada. Ini peringatan pertama agar tidak mudah melaknat orang. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas, mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan. Kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita coba mengangkat tema yang agak kencang gitu. Saling melaknat itu hukumnya bagaimana? Untuk agar kehidupan kita ini tetap hadir yang namanya saling menyayangi itu. Tidak bolehnya melaknat. Nah, saya mau bacakan pengertian melaknat ini. Laknat itu ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad. Ahmad bin Hambal maksudnya. Ini Sunan Ahmad. Salah satu kitab yang masuk kitab sahih. Innal la'nata wujjihat ilaih. Sesungguhnya laknat itu, kata laknat itu, dihadapkan kepada seseorang yang dilaknat, kepada makhluk yang dilaknat. Kalau laknat ini ditujukan kepada orang yang ada jalannya tadi pertama sombong,
Di antaranya juga ada yang kafir. Ada karena durhaka kepada orang tua. Itu kalau kita perhatikan ayat-ayat Quran, orang-orang itu yang dilaknat. Sombong, kafir, munafik, durhaka kepada orang tua banyak. Mudah-mudahan suatu saat kita lebih detail lagi. Kalau laknat ini ditujukan kepada seseorang yang memang memiliki sifat ini, kafir, sombong segala macam, maka dia akan masuk. Dia akan terlaknat. Misalnya iblis. Betapa terlaknatnya iblis. Sepanjang hidup, sepanjang peradaban manusia tetap dibaca A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Berulang-ulang. Berulang-ulang seluruh dunia mengucapkan itu. Orang mau baca Quran, baca itu. Ini kan sangat tidak baik, terlaknat kan? Karena kesombongan. Nah, itu kalau benar. Kita bawa ke manusia. Kalau orang itu betul-betul sombong, lalu dilaknat, maka akan begitu. Orangnya akan terhina. Seluruh manusia akan menjauhi. Nah, betapa tidak baiknya ini sifat-sifat yang menyebabkan boleh dilaknat. Tetapi hadis ini melanjutkan, wa illa, kalau kita melaknat seseorang. Qalat ya Rabbi wujjihtu ila fulanin. Ya Allah, laknat ini yang mengadu kepada Allah. Saya ditujukan kepada orang, si fulan. Lam ajid alaihi sabila. Walam ajid fihi maslakan. Ini tidak ada jalannya. Orangnya tidak sombong, tidak kafir, tidak munafik, tidak durhaka sama orang tua. Tidak. Maka fayuqalu laha irja' min haitsi ji'ti. Kepada sombong ini, kepada laknat ini tadi dikatakan, kamu kembali saja kepada orang yang melaknat. Maksudnya pemirsa sekalian, si A karena keseringan melaknat. Belum ada pencerahan bahwa hal itu tidak baik, tidak mudah dilakukan sesama makhluk Allah. Dia lakukan. Maka kalau yang dia laknat itu, dia sumpahin itu, tidak ada jalannya. Falam ajid alaihi sabila. Dia tidak ada penyebab. Dia orangnya baik-baik saja. Cuma difitnah. Apalagi di era sekarang mudah memfitnah orang. Mudah. Terutama di era medsos. Seseorang, misalnya ini pemirsa sekalian, ada pengajiannya, diikuti, ada videonya. Ada orang provokator, namimah namanya, dipotong-potong videonya. Menyebabkan kelompok pengajian lain menanggapi itu secara pendek juga. Pendek juga, ini bahaya ini. Nah, ternyata, saya contohkan ini karena ini juga yang marak. Yang diadu sekarang ini adalah pengajian masjid A, masjid B. Ini harus disadari oleh umat ini. Jangan umat ini diporak-poranda oleh kelicikan provokator. Ya. Jadi, karena dipotong, yang menanggapi juga kelompok pengajian tertentu, kelompok manhaj tertentu, terlalu mudah. Dibid'ahkanlah. Lalu dilaknat oleh Allah itu. Dia akan masuk neraka. Masya Allah. Ini pemirsa sekalian, melaknat seperti ini. Irji min haitsi ji'ti. Kamu kembali kepada orang yang melaknat itu. Pemirsa sekalian, sampai poin ini kita mau berkata bahwa istilah saling melaknat tidak boleh terlalu mudah dilakukan. Harus betul-betul ada penyebabnya. Manasa kafirnya, manasa munafiknya. Jangan tidak melihat siapa perantaranya. Ini tidak boleh tersilent, ini perantara. Kalau saya contohkan itu tadi, karena mungkin dunia itu yang sering saya saksikan. Pengajian ini kalau saya hadiri baik-baik tuh. Tapi kenapa di video menjadi bermasalah? Dikirim. Yang ditanggapi juga terlalu cepat. Bukti juga kedangkalan ilmu. Ini, maaf kalau saya katakan, ini juga sebuah kedangkalan memahami agama Allah.
Kenapa itu kalau saling ketemu? Kalau dia baca kitab, kita baca kitab, ini membolehkan ini. Kenapa kalau ketemu? Jangan sampai tersilent penyebabnya yang sangat bisa menjadi nikmat bagi provokator. Nah, kalau ini yang saling melaknat, pemirsa sekalian, kan bahaya umat. Buat apa kita buat komunitas kalau akan menghancurkan kehidupan bersama? Nah, saya kembali. Laknat melaknat hanya boleh. Pertama Allah katakan tadi setelah memuncak kesombongan iblis, Allah lakukan itu kepada iblis. Tapi kalau sesama manusia belum tentu. Yang harus dilakukan pemirsa sekalian sebelum benci sama orang. Karena ini kan persoalan batin saja. Di mukadimah saya katakan tadi. Penyebab seseorang itu kan dari jengkel saja. Dari marah saja. Dari belum sempurnanya informasi yang didapat. Tiba-tiba mengatakan dia kafir. Dia bid'ah. Wah, ini pemirsa sekalian. Saya juga tidak bisa tidak kehabisan pikiran. Kenapa di era sekarang yang mestinya kita sama-sama berdakwah lewat media yang sangat baik, tiba-tiba ada perantara yang nuansanya provokator itu. Ini harus difaham. Dan ketemulah, ini menjadi tugas bersama ya. Tugas pemimpin agama, tugas majelis-majelis agama, pertemukan masing-masing umatnya, pemirsa sekalian. Agar tidak mudah kita terjebak, tidak mudah kita direndahkan, tidak mudah kita dipendekkan kita punya kecerdasan. Saya pakai istilah ini pemirsa sekalian. Sebenarnya cerdas. Cuma tidak kuasai media. Dibawakan berita-berita yang sepotong-sepotong, membid'ahkan ustaz lainnya, seangkatannya, apalagi kalau gurunya. Itu sungguh-sungguh godaan syaitan, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Saling melaknat, sungguh-sungguh perbuatan yang tidak baik dalam hidup bersama, juga dalam hidup beragama tentu. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, massa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update Senin sampai Jumat pukul 3 sore live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya mau menyegarkan lagi agar temperatur batin itu kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mudah jengkel. Kita selalu fresh dalam hidup ini, menikmati beragama dan menikmati interaksi sosial kita. Lanjut pemirsa sekalian. Ada hadis Nabi begini bahwa saling marah itu, saling melaknat itu dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya begini. La tal'anu bi la'natillah wala bi ghadabihi wala bin nar. Janganlah sesama kalian, la tal'anu, kalian janganlah, hindari itu saling melaknat. Apalagi mengatasnamakan Allah. Allah melaknat dia. Semoga Allah melaknat kau. Setelah diperiksa, si agamanya.
Boleh enggak seagama? Jangankan seagama. Beda agama saja enggak boleh karena satu bangsa. Enggak boleh. Ini yang perlu sangat disadari masing-masing pikiran batin kita masing-masing ini. Kenapa ada perilaku melaknat itu? La tal'anu bila'natillah. Jangan melaknat makhluk Allah dengan atas nama Allah. Wala bighadabihi. Cara Allah marah atas nama Allah. Saya tidak suka sekali kau. Saya sekali. Kadang-kala kita tidak suka sekali. Allah benci. Belum tentu kau yang marah. Masa Allah? Itu kan putus harapan orang. Kalau bilang, saya kurang setuju nih. Ya pakailah kurang setuju itu. Jangan bilang Allah. Atas nama Allah marah. Dan wala binar. Semoga engkau dimasukkan ke neraka. Masya Allah. Sekali lagi, seagama sama sekali tidak boleh. Beda agama juga tidak boleh karena sebangsa. Karena kalau ini terjadi, terganggu sebuah bangsa kalau saling marah-marahan, apapun penyebabnya, itu yang rugi ke agama kita juga. Nah pemirsa sekalian, apalagi bahayanya kalau orang senang melaknat itu. Sering mudah menyumpai itu. Gara-gara pilkada. Gara-gara pemilihan kandidat masing-masing saling melaknat. Nabi tegaskan lagi, diriwayatkan oleh Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Kalau Rasulullah SAW, ini yang harus kita hati-hati pemirsa. La yakunul la'anuna syufa'a. Nabi menegaskan ini. Orang-orang yang suka melaknat, kalau bahasa kita hari ini, orang yang mudah bersumpah itu. Karena itu juga sudah sangat mendekati itu. Al-la'anun. Kata kalau laknatun itu satu. La'anun, mudah melaknat. Benci sana dilaknat. Benci sini dilaknat. Tidak suka dengan ini dimarahi. Memang dia al-la'anun namanya itu. Ghadabun. Ghadabun itu kalau pemarah itu. Bukan ghadibun. Bukan sekedar marah. Pemarah. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit melaknat. Apa kata Nabi? La yakunul la'anuna syufa'a. Dia tidak akan bisa menjadi pembela. Di dunia ini tidak boleh dia menjadi pembela sesamanya, tidak boleh. Tidak layak dianggap menjadi pembela. Kira-kira begini, Ustaz. Kalau ada penasihat hukum yang tukang marah, itu tidak boleh menjadi pembela. Walaupun teks ini syufa'a, tidak dia akan menjadi pemberi syafaat di akhir karena memang sifatnya tidak baik. Yang menjadi pembela itu di hari kemudian kan Nabi. Kenapa? Karena baik sifatnya. Orang benci saja dia sayangi. Orang lempari saja dia doakan. Nah pelaknat ini kalau mudah melaknat seseorang saudaranya itu tidak akan bisa menjadi pembela. Apa yang mau bela? Nah perilakunya saja tidak pantas dibela. Agama berkata begitu itu. Wala syuhada yaumal qiyamah. Dan tidak layak menjadi saksi lebih-lebih di akhirat kelak. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai bagian akhir dari hukum melaknat itu, bahwa dia tidak layak dilakukan oleh makhluk Allah. Tidak boleh. Nabi SAW melarang dengan dua sabdanya tadi. Tapi kalau ada kondisi, ada orang memang, dia sudah begitu perangainya, dia terlalu sombong, menjadi merusak dalam kehidupan masyarakat, karena dia munafik. Jadi, sombong, munafik, musyrik, dan termasuk orang yang paling durhaka kepada orang tuanya. Dia pasti mendapat laknat Allah. Disitulah berlaku yal'anuhumul la'inun. Ini juga peringatan bagi kita. Jangan mudah melakukan hal-hal yang menyebabkan kita bisa dilaknat, dibenci oleh sesama. Mudah melanggar. Karena pasti dilaknat. Melanggar etika, pasti masyarakat tidak benci.
awalnya mau berdoa, pasti masyarakat menjadi tidak. Tapi dengan peringatan seperti ini, kita ada menikmati hidup, dalam artian lebih membuat batin kita sering repres itu, maka beragama akan makin baik dan akan timbul saling menyayangi. Pemirsa sekalian, satu hari Nabi SAW melarang orang melaknat sesamanya, sesama makhluk Allah. Kenapa Nabi melarang? Kuncinya adalah karena dia makhluk Allah yang berdosa, yang sombong tadi, sombong sekalipun. Tapi jangan kita terlalu mudah. Kenapa? Selama dia makhluk Allah, berpotensi untuk berbola. Sebelum taubat pun, sebelum taubat ini pemirsa sekalian, artinya sudah cukup membuat kita tidak jadi melaknat dia, tidak jadi benci dia. Kenapa? Kenapa? Karena, saya ulang pemirsa sekalian, sebelum dia bertaubat pun, tapi dia makhluk Allah yang berpotensi bertaubat, sudah layak untuk menahan diri kita melaknat dia. Karena kita tidak menjamin pada saat kita sudah terlanjut melaknat dia, justru dia yang dapat hidayah. Siapa yang menjamin bahwa kita lah yang akan selamat di sisi Allah? Justru tanda bahwa kita dijaga oleh Allah untuk tidak berbuat yang sama pada saat batin kita sudah bisa tertahan atau menahan diri, tidak marah, tidak benci pada seseorang. Itulah sebabnya agama kita juga membolehkan namanya penyegaran. Agama kita juga membolehkan refreshing. Mana dalilnya Ustaz? Qul siru fil ardi. Berjalanlah di muka bumi. Fanzuru, lihat. Pres itu otak itu. Insya Allah. Begitu dilarangnya saling melaknat dalam kehidupan ini. Karena yang kita dambakan adalah justru saling merahmati, saling membimbing, saling menyayangi, dan saling mendoakan. Sekian dan demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.